Pemimpin junta ulta pedemo Myanmar rayakan dengan pemakaman. Para pengunjuk rasa Myanmar merayakan ulang tahun pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing dengan membakar fotonya dan menggelar acara pemakaman tiruan Sabtu 3 Juli. Demonstran anti kudeta memposting di media sosial gambar hidangan sup mie tradisional Mohinga yang biasanya disajikan pada acara pemakaman Myanmar. Myanmar diguncang demonstrasi besar-besaran dan tanggapan keras militer sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan Aung San Suu Kyi dan pemerintahannya. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik melaporkan hampir 890 warga sipil tewas akibat tindakan keras rezim militer dan hampir 6.500 ditangkap. Saya membuat Mohinga pada hari ulang tahunnya karena saya ingin dia segera meninggal, kata seorang warga Yangon kepada AFP. Banyak orang tidak bersalah kehilangan nyawa karena dia, jadi jika dia meninggal, seluruh negeri akan bahagia. Di Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu, beberapa aktivis membakar foto-foto pemimpin junta dan membakar peti mati di pemakaman. Karena orang ini, Myanmar kami memiliki banyak masalah, kata seorang warga Mandalay. Dia seharusnya tidak dilahirkan. Karena itu kami menggelar pemakamannya karena kami ingin dia mati. Min Aung Hlaing genap 65 tahun pada Sabtu berdasarkan konstitusi Myanmar tahun 2008. Di usia itu seharusnya sang jenderal sudah pensiun dari angkatan bersenjata. Sejumlah pengamat meyakini itu alasan dia melakukan kudeta, yaitu tidak dapat melihat jalan menuju jabatan lebih tinggi dengan bantuan partai politik yang didukung militer, di mana mereka kalah dalam pemilu tahun lalu. Sebelum kudeta, Min Aung Hlaing dikecam karena memimpin penumpasan brutal tahun 2017 terhadap etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan di negara itu. Dia diblokir Facebook karena membuat pidato kebencian terhadap minoritas yang teraniaya. Penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta dia dan para pemimpin tinggi militer lainnya diadili atas tuduhan genosida. Namun Min membantah hampir semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Dia menyebut operasi militer yang mendorong sekitar 750.000 pengungsi Rohingya ke Bangladesh dibenarkan untuk membasmi pemberontak. Dia ditunjuk untuk memimpin angkatan bersenjata Myanmar tahun 2011 ketika negara itu sedang melakukan transisi dari pemerintahan junta ke sistem parlementer. Rezim Min Aung Hlaing menghadapi kecaman dan sanksi internasional sejak kudeta dengan kekhawatiran atas meningkatnya kekerasan, tahanan politik, penutupan internet, dan ancaman kebebasan pers. Dewan Administrasi Negara Junta Myanmar bersikeras bahwa mereka kini tengah berusaha untuk mencapai perdamaian abadi bagi seluruh bangsa. Myanmar diambang perang sipil berskala besar, PBB desak hentikan pasokan senjata. Majelis Umum PBB menyerukan penghentian pasokan senjata ke Myanmar serta mendesak agar pemerintah junta militer menghormati hasil pemilihan umum pada November 2020 yang dimenangkan Partai Aung San Suu Kyi Liga Nasional untuk Demokrasi. Mereka juga mengulangi seruan agar pemerintah membebaskan tahanan politik termasuk Suu Kyi serta presiden. Poin-poin itu tertuang dalam resolusi Majelis Umum PBB yang didukung oleh 119 negara Jumat 18 Juni, 4 bulan setelah kudeta militer. Belarusia meminta agar teks resolusi diubah sekaligus menjadi satu-satunya negara yang menentang, sementara 36 lainnya abstain termasuk Cina dan Rusia. Resiko perang saudara skala besar adalah nyata. Waktu sangat penting, kesempatan untuk membalikkan perebutan kekuasaan militer semakin menyempit, kata utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Scanner Burgener, kepada Majelis Umum setelah voting berlangsung, dikutip dari Reuters Sabtu 19 Juni. Beberapa negara yang abstain beralasan krisis di Myanmar
Myanmar merupakan urusan dalam negeri mereka. Ada pula yang berpandangan resolusi ini tidak akan membantu. Negara lain juga mengaitkan dengan penderitaan yang dialami Muslim Rohingya selama 4 tahun, tersiksa dan tidak terusir dari kampung halaman. Tidak ada solusi bagi mereka sampai saat ini. Sekitar 1 juta Muslim Rohingya eksodus ke Bangladesh akibat kekerasan militer. Duta Besar Uni Eropa untuk PBB, Olof Skog, mengatakan resolusi ini mengirim pesan tegas bahwa dunia tidak mengakui pemerintahan junta militer Myanmar yang dipimpin Min Aung Hlaing. Ini mendelegitimasi junta militer, mengutuk penyalahgunaan dan kekerasan terhadap rakyatnya, serta menunjukkan keterasingannya di mata dunia, ujar Skog. Sebelum voting, Sekjen PBB Antonio Guterres mendorong Majelis Umum untuk bertindak lebih konkret. Kita tidak bisa hidup di dunia di mana kudeta militer menjadi norma. Ini sama sekali tidak bisa diterima, katanya. Militer Myanmar menggulingkan pemerintahan Suu Kyi pada 1 Februari lalu dengan tuduhan adanya kecurangan pemilu. Namun para pengamat internasional menilai pemilu berjalan dengan adil. Menghormati hasil pemilihan umum pada November 2020 yang dimenangkan Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi. Mereka juga mengulangi seruan agar pemerintah membebaskan tahanan politik termasuk Suu Kyi serta Presiden. Poin-poin itu tertuang dalam resolusi Majelis Umum PBB yang didukung oleh 119 negara Jumat 18 Juni, 4 bulan setelah kudeta militer. Belarusia meminta agar teks resolusi diubah sekaligus menjadi satu-satunya negara yang menentang, sementara 36 lainnya abstain termasuk Cina dan Rusia. Risiko perang saudara skala besar adalah nyata. Waktu sangat penting, kesempatan untuk membalikkan perebutan kekuasaan militer semakin menyempit, kata utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schreiner Burgener, kepada Majelis Umum setelah voting berlangsung, dikutip dari Reuters Sabtu 19 Juni. Beberapa negara yang abstain beralasan krisis di Myanmar merupakan urusan dalam negeri mereka. Ada pula yang berpandangan resolusi ini tidak akan membantu. Negara lain juga mengaitkan dengan penderitaan yang dialami Muslim Rohingya selama 4 tahun, tersiksa dan tidak terusir dari kampung halaman. Tidak ada solusi bagi mereka sampai saat ini. Sekitar 1 juta Muslim Rohingya eksodus ke Bangladesh akibat kekerasan militer. Duta Besar Uni Eropa untuk PBB, Olof Skog, mengatakan resolusi ini mengirim pesan tegas bahwa dunia tidak mengakui pemerintahan junta militer Myanmar yang dipimpin Min Aung Hlaing. Ini mendelegitimasi junta militer, mengutuk penyalahgunaan dan kekerasan terhadap rakyatnya, serta menunjukkan keterasingannya di mata dunia, ujar Skog.